Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, saudaraku, di part yang kedua ini, Yesus wafat disalib atau di tiang. Nah, ya di bagian yang kedua ini saya akan membahas khususnya dalam fakta sejarah. Nah, saudaraku, sejarah mencatat bahwa penyaliban merupakan salah satu cara hukuman mati yang dilakukan di Persia, Seleucia, Kartage, dan Roma sekitar abad 6 before Christ sampai dengan abad keempat. Nah, saudaraku, tahun 337 hukuman penyaliban ini dihapus oleh Kaisar Konstantin yang berada di Roma. Memang istilah crucifixion dapat mengacu pada hukuman siksaan di tiang ataupun pada pohon, namun juga dapat berarti pemakuan pada kombinasi palang kayu tiang, terdiri dari tiang vertikal dan juga tiang horizontal. Jika palang horizontal digunakan, maka orang yang dihukum tersebut dipaksa untuk memanggulnya di bahunya yang kemungkinan sudah luka-luka karena cambukan. Tiang vertikalnya pada umumnya sudah ada di tempat penyaliban. Kitab suci mengatakan bahwa setelah didera atau dihajar seperti yang dicatat dalam Lukas 23 ayat 16, Yesus dibentuk disalib. Dan kemudian Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu memikul salib Kristus tersebut. Kita ketahui di sini bahwa Yesus disalibkan dengan pada tiang dengan palang mendatar atau horizontal. Sebab palang inilah yang dipikulnya dan oleh Simon yang kemudian membantunya. Josephus yang hidup pada tahun 37 sampai dengan 100, seorang sejarawan Yahudi pada abad awal menulis beberapa cara penyiksaan dan posisi penyaliban pada sekitar keruntuhan Yerusalem di abad pertama. Terdapat banyak cara penyaliban, namun yang umum adalah dengan panggul salib horizontal, tepat di atas tiang sehingga membentuk huruf T, atau plang tersebut diletakkan sedikit seperti pada umum dikenal oleh umat Kristiani sebagai salib Kristus. Josephus menulis demikian, saudaraku. Sekarang, sekitar waktu ini, Yesus seorang yang bijak. Kalau ia benar, walaupun memanggilnya sebagai manusia. Sebab ia adalah seorang pembuat mukjizat, seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukacita, yang menarik kepadanya banyak orang Yahudi maupun non-Yahudi. Ia adalah Kristus, dan ketika Pilatus atas dorongan para pemimpin di antara kita telah menghukumnya ke salib, mereka yang mengasihinya tidak meninggalkan dia, sebab ia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga, seperti dinubuatkan oleh para nabi tentang hal ini, dan 10.000 hal ajaib lainnya tentang dia. Dan suku Kristen tidak punah sampai hari ini. Inilah menurut Josephus yang menulis dengan sangat jelas. Kemudian tulisan-tulisan pertama yang menjabarkan tentang penyaliban Yesus secara khusus menyebutkan bentuk salibnya. Tetapi tulisan-tulisan sekitar tahun 100 menyebutkan salib Kristus tersebut berbentuk T atau komposisi palang vertikal dan juga horizontal dengan sedikit tonjolan di atasnya. Penjabaran yang ditulis di dalam Matius 27 ayat 37 yang menuliskan bahwa di atas kepala Yesus terpasang tulisan, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ini adalah penemuan terkini tentang penyaliban
ada suatu penemuan arkeologis yang dari penggalian tahun 1968 di sekitar arah timur laut Yerusalem ditemukan sebuah sisa jenazah seorang laki yang diidentifikasi sebagai Yohan ben Agagol yang meninggal pada tahun 70. Analisis yang dilakukan oleh Hadassah Medical School menyatakan bahwa luka-luka di tubuh sesuai dengan yang dikisahkan sebagai luka-luka pada penyaliban Kristus. Penemuan lain adalah juga berasal dari abad pertama dengan penemuan tulang kaki dengan paku yang ditemukan di Yerusalem. Nah, bukti yang lain ada kain kafan Turin. Pihak Vatikan memang belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang keotentikan kain kafan dari Turin ini. Namun, dari data-data yang dapat kita baca mengenai penyelidikan sains tentang kain ini, semakin menunjukkan bukti yang cukup kuat bahwa kain ini bukan merupakan pemalsuan dari abad pertengahan. Dari informasi yang dapat kita baca di media sosial maupun di Google, kain kafan Turin diyakini sebagai kain yang membungkus jenazah Yesus pada saat ia dikuburkan. Menurut fakta sejarah, kain ini pertama ditemukan di dinding kota Edessa antara tahun 525 sampai dengan tahun 544. Ketika kota itu diserang oleh pasukan Persia. Sebelum kejadian itu tidaklah diketahui dengan pasti kisah dari kain Turin ini. Menurut sejarawan Ian Wilson yang mempelajari tradisi dan juga tulisan-tulisan abad awal, kemungkinan murid Yesus yang bernama Adai atau Yudas Tadeus membawa kain kafan ini dari Yerusalem ke Edessa atas permintaan Raja Akbar kelima. Yang pada saat itu sakit keras, namun kemudian cucu dari Raja Akbar kelima tersebut menyerang umat Kristen sehingga kain tersebut hilang ataupun disembunyikan. Kisah tentang Raja Akbar V ini dimuat dalam catatan sejarah Eusebius. Selanjutnya, berabad-abad kemudian kain kafan ini ditemukan kembali oleh seorang prajurit Prancis pada tahun 1349 yang diperolehnya dari Konstantinopel. Sejarah menunjukkan bahwa telah diadakan berkali-kali pemeriksaan akan keotentikan kain kafan dan juga gambar yang tercetak pada kain tersebut, yang padanya tercetak gambar tubuh seorang laki-laki dengan luka penyaliban. Jadi, terdapat dua jenis gambar pada kain ini, yaitu bercak darah yang disebabkan oleh luka-luka dan juga gambar rupa manusia yang bukan disebabkan oleh bercak darah. Asal gambar ini tidak dapat dijelaskan menurut para ahli yang telah meneliti kain kafan tersebut. Yang jelas, gambar itu bukan hasil pencetakan atau juga lukisan, dan bukan pula berasal dari darah atau karena persentuhan dengan tubuh manusia. Nah, saudaraku, tiga kesimpulan dari ayat kitab suci maupun fakta sejarah, kita ketahui bahwa Yesus disalib di tiang yang terdiri dari parang vertikal dan juga palang horizontal yang berbentuk salib. Jadi, bukan hanya pada tiang atau juga pada pohon vertikal. Demikian saudaraku yang dapat saya sampaikan, terutama pada fakta sejarah di bagian 4 yang kedua. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, menguatkan iman Anda. Anda silakan subscribe, share, agar channel ini selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Setiap langkah